Assalamualaikum. Hari ini apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Nur Ayuwida Saraswati dan rekan saya Zuraidah. Sebelumnya, yang terhormat dan terima kasih kepada Ibu Yolanda MPD selaku dosen pengampu penyuntingan dan teman-teman sekalian yang kubanggakan. Baik, kami akan mempresentasikan materi mengenai paragraf yang padu. Baik, kami akan jelaskan satu persatu mulai dari yang pertama yaitu definisi paragraf, kedua syarat-syarat paragraf, ketiga pengait paragraf, dan yang terakhir keempat letak kalimat topik. Simak terus ya, teman-teman. Yang pertama, definisi paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Topik paragraf adalah pikiran utama di dalam sebuah paragraf. Semua pembicaraan dalam paragraf itu terpusat pada pikiran utama itu. Pikiran utama itulah yang menjadi topik persoalan atau pokok pembicaraan. Contoh paragraf. Kemacetan lalu lintas di Jakarta merupakan masalah yang pelik. Ada beberapa penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas di ibu kota Indonesia ini. Pertama, kendaraan yang beroperasi di jalan raya sangat banyak. Yang kedua, infrastruktur yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada. Akibatnya, ruas jalan tidak mampu menampung volume kendaraan yang jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari. Sebenarnya, sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh Pemda DKI untuk mengatasi kemacetan tersebut. Seperti diadakannya angkutan massal Transjakarta dan diberlakukannya There in One. Namun, hingga saat ini belum ada Gubernur DKI Jakarta yang mampu mengatasi kemacetan tersebut dengan tuntas. Yang kedua, syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik harus memiliki dua ketentuan, yaitu kesatuan paragraf dan kepaduan paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat yang membentuk paragraf perlu ditata secara cermat agar tidak ada satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragraf itu. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dapat terlihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan kata pengait antar kalimat. Urutan yang logis akan terlihat dalam susunan kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Yang ketiga, pengait paragraf. 1. Beberapa kata transisi. Ungkapan penghubung transisi terdiri atas beberapa macam, yaitu hubungan tambahan. Lebih lagi, selanjutnya, tahan pula, di samping itu, lalu berikutnya, demikian pula, begitu juga, lagi pula. Yang kedua, hubungan pertentangan, yaitu akan tetapi, namun, bagaimanapun, walau demikian, sebaliknya, meskipun begitu, lain halnya. Selanjutnya, hubungan perbandingan. Sama dengan itu, dalam hal yang demikian, sehubungan dengan itu. Hubungan akibat. Oleh sebab itu, jadi akibatnya, oleh karena itu, maka oleh sebab itu. Hubungan tujuan, yaitu untuk itu, untuk maksud itu. Hubungan singkatan, singkatannya, pendeknya, akhirnya, pada umumnya, dengan kata lain, sebagai simpulan. Hubungan waktu, sementara itu, segera setelah itu, beberapa saat kemudian. Hubungan tempat, berdekatan dengan itu. Selanjutnya,
Paragraf di bawah ini memperlihatkan pemakaian ungkapan pengait antar kalimat yang berupa ungkapan penghubung transisi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Belum ada isyarat jelas bahwa masyarakat sudah menarik tabungan deposito mereka. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia mulai goncang dalam menampung serbuan para pemburu saham. Pemilik-pemilik uang berusaha meraih sebanyak-banyaknya saham yang dijual oleh bursa. Oleh karena itu, Bursa Efek berusaha menampung minat pemilik uang yang menggebu-gebu. Akibatnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam tempo cepat melampaui angka 100%. Bahkan, kemarin IHSG itu meloncat ke tingkat 1,828%. Contoh paragraf ini menjelaskan bahwa penggunaan pengait antar kalimat sementara itu, oleh karena itu, akibatnya, dan bahkan dalam paragraf tersebut. Kepaduan paragraf terasa sekali, serta urutan kalimat sementara itu, segera setelah itu, beberapa saat kemudian, dalam paragraf itu logis dan kompak. Seperti ada kata sementara itu di kalimat kedua, oleh karena itu di kalimat ketiga, ada akibatnya di kalimat keempat, dan juga bahkan ya di kalimat terakhir. Selanjutnya, 2 kata ganti. Ungkapan pengait paragraf dapat juga berupa kata ganti, baik kata ganti orang maupun kata ganti yang lain. Pertama, kata ganti orang. Kegiatan usaha memadu kalimat-kalimat dalam suatu paragraf, kita banyak menggunakan kata ganti orang. Kata ganti yang dimaksud adalah saya, aku, kita, kami, kata ganti orang pertama atau kata ganti orang pertama. Engkau, kau, kamu, mu, kamu sekalian, atau kata ganti orang kedua. Dia, ia, beliau, mereka, dan nya. Kata ganti yang atau kata ganti yang ketiga. Kedua, ada kata ganti yang lain. Kata ganti yang lain digunakan dalam menciptakan kepaduan paragraf. Ialah itu, ini, tadi, begitu, demikian, di situ, ke situ, di atas, di sana, di sini, dan sebagainya. Ketiga, ada kata kunci. Ungkapan pengait dapat pula berupa pengulangan kata-kata kunci, seperti kata kemacetan lalu lintas pada contoh paragraf yang pertama. Seperti contoh paragraf pertama yang tadi sudah dibacakan. Ada kata kemacetan lalu lintas, ada di kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Selanjutnya, paragraf berikut menggunakan 3 jenis pengait paragraf yang sudah dijelaskan tadi. Ada 3, yaitu kata transisi, kata ganti, dan kata kunci. Selanjutnya, paragraf berikut menggunakan 3 jenis pengait paragraf yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Ada 3, yaitu kata transisi, kata ganti, dan kata kunci. Pesawat Sukhoi Super Jet 100 mengalami kecelakaan di Bogor, Jawa Barat. Pesawat tersebut membawa penumpang 45 orang. Penumpang ESJ 100 yang 45 orang itu terdiri atas para pengusaha, pengamat transportasi, awak media massa cetak dan elektronik, serta para wartawan. Mereka diundang oleh pihak Sukhoi untuk menikmati Joy Flight. Namun, naas dialami oleh pesawat tercanggih dan sangat mutakhir buatan Rusia itu, walaupun dikemudikan oleh pilot senior yang sangat andal. Pesawat Sukhoi yang sedang mempromosikan diri di hadapan calon pembelinya itu bernasib malang karena jatuh berkeping-keping akibat menabrak tebing Gunung Salak, Bogor.
Paragraf tadi menggunakan pengait paragraf yang berupa kata transisi, yaitu namun ada di kalimat keempat. Lalu kata ganti pesawat tersebut, mereka, dan pesawat canggih dan mutakhir, serta kata kunci yaitu pesawat Sukhoi. Yang sudah di bold atau ditebalkan itu yang merupakan kata-kata dari transisi, kata ganti, kata kunci yang dimana merupakan pengait paragraf. Baik, selanjutnya keempat, yaitu letak kalimat topik. Di bawah ini dikutipkan beberapa macam contoh paragraf yang letak kalimat topiknya berbeda-beda. Yaitu pertama, paragraf deduktif. Paragraf yang letakkan kalimat topiknya pada awal paragraf disebut paragraf deduktif. Perhatikan kalimat yang dicetak dengan huruf miring. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang melilit negara Indonesia. Di negeri ini banyak warga yang tidak bisa hidup layak. Misalnya, banyak di antara mereka yang hidup di dalam rumah-rumah kardus atau di kolong-kolong jembatan. Banyak pula di antara mereka yang tinggal di permukiman kumuh, di gang-gang sempit atau di gubuk-gubuk kecil di bantaran sungai. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau singkat BOS, jaminan kesehatan masyarakat atau JAMKesmas, atau beras untuk orang miskin atau disingkat raskin. Namun, jumlah warga miskin di Indonesia bukannya makin berkurang, melainkan kata pengamat warga miskin makin meningkat. Jadi, terlihat jelas pada contoh paragraf berikut, kalimat topiknya berada di awal paragraf, yaitu di kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang melilit negara Indonesia. Selanjutnya, kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang meletakkan kalimat topiknya di akhir paragraf, disebut dengan paragraf induktif. Seperti terlihat pada paragraf berikut. Sepak bola La Italia adalah sepak bola yang mengutamakan taktik dan penguasaan bola. Di Inggris, tradisi sepak bola cenderung mengutamakan kecepatan dan skill individu. Seperti terlihat pada paragraf berikut. Seperti terlihat pada paragraf berikut. Sepak bola adalah sepak bola yang mengutamakan taktik dan penguasaan bola. Di Inggris, tradisi sepak bola cenderung mengutamakan kecepatan dan skill individu. Di Spanyol, sepak bola cenderung mengutamakan skill individu dan taktik. Adapun tradisi sepak bola Jerman cenderung kokoh di pertahanan dan mengandalkan serangan balik. Bagaimana sepak bola di Indonesia? Tidak tampak jelas sepak bola Indonesia apakah mengikuti tradisi Italia, Inggris, Spanyol, atau Jerman. Yang sering terjadi, sepak bola Indonesia menampilkan tawuran. Simpulannya, setiap negara mempunyai budaya sepak bola masing-masing. Nah, di sini terlihat jelas ya, jadi kalimat topiknya itu berada di akhir, yaitu simpulannya setiap negara mempunyai budaya sepak bola masing-masing. Yang terakhir, ketiga, yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat topiknya ada di dua bagian. Biasanya kalimat topik paragrafnya dengan jenis ini diletakkan di bagian awal dan akhir paragraf. Sebenarnya dua kalimat topik di dua bagian itu sama, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Contohnya sebagai berikut. Siswa mesti rajin membaca buku. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Semakin banyak informasi yang diserap siswa, maka dia akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Dengan banyak membaca, siswa juga kaya kosakata bahasa. Jadi, sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku.
Paragraf di atas termasuk paragraf campuran karena kalimat topiknya terletak di awal dan di akhir paragraf, yakni yang di awal paragraf yaitu siswa mesti rajin membaca buku, dan di akhir paragraf yaitu jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Jadi contoh paragraf berikut termasuk ke dalam paragraf campuran. Sekian dari kelompok kami atau kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.